Perkenalkan, nama saya Ebenezer Christian Murtio, NIM 200303078, kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Teori sosial klasik dan masyarakat modern. Latar belakang teori sosiologi klasik muncul pada abad ke-19 sebagai upaya untuk memahami transisi yang tengah berlangsung dari masyarakat feodal tradisional ke modern, masyarakat industri. Tiga tokoh yang akan difokuskan yaitu Karl Marx, Emil Durkheim, dan Max Weber. Biasanya dianggap sebagai perwakilan paling penting dari tradisi klasik. Mereka tentu saja bukan satu-satunya kontributor penting bagi perkembangan teori sosiologi atau munculnya sosiologi sebagai sebuah disiplin akademik. Sosiologi klasik dan transformasi besar. Sosiologi berawal dari apa yang dilakukan sejarawan ekonomi Karl Polanyi disebut transformasi besar, terletak terutama di Eropa Barat selama pada abad ke-18 dan ke-19. Dengan waktu dan efek yang berbeda-beda satu negara ke negara lain. Transformasi ini memuncak pada kematian dunia pramodern dan kebangkitan dunia modern. Revolusi industri. Bagi sebagian besar serjawan ekonomi, revolusi industri dimulai dengan diperkenalkannya teknologi baru, khususnya di bidang tekstil, besi, dan industri pertambangan. Bagel pemintal untuk membuat produk kapas, mesin uap, dan banyak penemuan lainnya dari tahun 1760-an dan seterusnya oleh mekanisasi proses produksi sangat mempercepat produktivitas tenaga kerja dan laju pertumbuhan ekonomi. Lebih mendasar, bagaimanapun itu revolusi industri memprakarsai, mencurahkan ilmiah dan berkelanjutan inovasi teknologi dan perbaikan berkelanjutan dalam metode produksi. Sosiologi klasik dan masyarakat modern. Sosiologi klasik adalah fenomena modernitas dan itu sendiri hasil dari sangat berkembang itu berangkat untuk belajar, dan tema modernitas Galanti mencatat adalah motif pemersatu yang hebat. Dari sosiologi klasik bahwa topik modernitas menarik perhatian abad ke-19 dan intelektual tidak mengherankan. Mereka hampir tidak bisa mengabaikan fakta dunia baru memunculkan di sekitar mereka. Ruang lingkup perubahan sosial selama usia ini revolusi itu jauh mencapai bagi banyak pengamat. Baik pada saat itu maupun dalam retrospeksi berjalan dari era pra-modern ke era modern mewakili mengirimkan pecahan atau diskusitas mendasar dalam pengalaman manusia. Marx, Durkheim, dan Weber, ahli teori modernitas, karena mereka dianggap sebagai bapak pendiri sosiologi. Marx, Durkheim, dan Weber membentuk semacam trio alami, mempelajari pekerjaan mereka untuk menginformasikan diri kita sendiri tentang sejarah dan perkembangan teori sosiologi klasik. Untuk belajar apa artinya berpikir secara sosiologi, untuk mendapatkan apresiasi atas usaha sosiologi di praktek penelitian sosial, untuk memperkenalkan diri dengan perspektif yang berbeda dan aliran pemikiran
Dan untuk memperoleh pengetahuan latar belakang ini diperlukan untuk memahami isu terkini dan konferensi di lapangan. Max Durkheim dan Weber, kritikus modernitas. Max Durkheim dan Weber memuji pencapaian masyarakat modern dan berjuang untuk perluas proses modernisasi ke arah yang mereka anggap diinginkan. Mereka adalah pembela modernitas, tapi mereka juga kritik kemodernan mereka. Mereka menarik perhatian pada bahaya, dilema, dan penyakit dari kehidupan sosial modern, dan pada kenyataannya mereka menganggap dunia Eropa Barat hari mereka dalam keadaan kritis. Sebagai tanggapan, mereka masing-masing mengajukan diagnosis waktu mereka mengungkap kontradiksi, patologi, dan nasionalitas era modern. Kesimpulan, sebagai ahli teori modernitas dan intelektual publik yang berpikiran praktis, Marx, Durkheim, dan Weber menantang kita untuk memikirkan cara kerja masyarakat, nasib individu, dan lintasan perubahan sosial sepanjang dengan ini. Bagaimanapun, tulisan mereka juga menjadi sumber yang sangat berharga untuk kritis merenungkan orientasi politik dan pandangan dunia kita sendiri. Pekerjaan dari ketiga ahli teori ini menarik. Sekian dan terima kasih.